ketemu simpang pertama dari arah base camp, kita ambil jalur yang ke kiri, karena kalau ke kanan Anda akan ke Bae Belerang. Untuk ke puncak Anda harus belok ke kiri. 50 meter dari percabangan yang pertama, kita ketemu percabangan lagi. Untuk ke puncak kita belok kanan, ditandai dengan pohon pinang, barisan pohon pinang. Ini jalur menuju ke puncak. Tidak jauh dari simpang pohon pinang kita akan ketemu simpang lagi. Kita ambil jalur yang ke kiri untuk menuju ke puncak. Di depan saya ada simpang. Ini saya tandai sebagai simpang keempat. Kondisinya cukup curam. Kita belok ke kiri, jalurnya ke arah kiri. Sampailah kita di persimpangan berikutnya. Ditandai sebelah kanan ada tempat sampah, menyerupai tempat sampah, dan di sebelah kiri ada sebuah batu besar. Jalur menuju puncak adalah jalur yang lurus. Di depan ada sumber air yang cukup deras dan juga jernih tentunya, yang bisa kita pakai untuk mengisi perbekalan sebelum pos 1. Kita memasuki pintu rimba. Dari pintu rimba ini pos 1 tidak jauh lagi. Akhirnya saya tiba di pos 1. Pos 1 dari base camp saya tempuh kurang lebih 2,5 jam dengan beberapa kali istirahat tentunya. Saya akan istirahat sebentar sebelum lanjut ke pos 2. Jelang pos 2, vegetasi sudah berupa hutan yang lebat dan rapat. Seperti terlihat di sini, hutannya rapat, sudah tidak ditemukan lagi tanaman budidaya. Nanti di sini juga saya akan menaruh tas carrier saya untuk saya sembunyikan. Dan untuk ke atas, untuk ke puncak, saya cukup membawa air minum. Akhirnya sampai juga di pos 2. Pos 2 berketinggian 898 mdpl. Dari pos 2 masih ada pos 3, pos 4, pos 5, dan pos terakhir puncak. Untuk sampai puncak masih perlu mendaki 380 meter vertikal. Situasi di pos 2. Jalur pendakian menuju pos 3. Seperti ini situasinya, masih terus menanjak. Di atas inilah akan menuju ke pos 3. Jalur selepas pos 2 memang cukup
terjal seperti di depan saya ini, kemiringannya hampir 90 derajat. Jadi mesti hati-hati. Nanti saya kemungkinan juga sambil merangkak pegangan akar pohon. Nah, ini sampai di atas sepertinya cukup terjal. Mesti hati-hati. Di depan saya adalah pos 3. Rupanya tidak terlalu jauh dan memakan waktu yang lama dari pos 2 ke pos 3. Dari pos 2 ke pos 3 hanya butuh waktu kurang lebih 30 menit. Berikut situasi pos 3. Pos 3 dengan ketinggian 997 mdpl, berbeda 100 meter vertikal dengan pos 2. Ini pos 3, tempatnya lumayan luas, hanya konturnya miring, tidak rata, sehingga mungkin kalau untuk ngecamp hanya muat 2-3 tenda. Tapi saya tidak sarankan untuk ngecamp di sini karena selepas pos 1 sudah tidak ditemukan sumber air. Jadi pos 2, pos 3, pos 4 dan pos 5 sudah tidak kita temukan sumber air. Jadi buat teman-teman yang mau ngecamp, saya sarankan ngecampnya di pos 1. Selain tempatnya yang luas, di sana tersedia cukup air. Ini situasi di pos 3. Tempatnya lumayan luas dengan pohon-pohon yang rindang, pohon-pohon yang tinggi besar. Saya akan istirahat dulu sebentar di sini sebelum lanjut ke pos 4, pos 5 dan menuju puncak. Menjelang pos 4, treknya cukup lebar, nampak dengan sangat jelas, tapi masih tetap menanjak. Treknya berupa tanah dengan banyak akar pohon yang melintang. Ini nanti sampai pos 4 sepertinya treknya seperti ini, dan vegetasinya bukan yang lebat, timbun, tetapi treknya kelihatan dengan jelas. Sampai kita di pos 4. Dari pos 3 ke pos 4 dibutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Dari pos 4 ini samar-samar terlihat laut yang di sekitaran Cantik, karena di belakang sana ada nampak samar-samar Pulau Sebesi. Coba saya perbesar. Nah, di sana banyak pulau dan di sana ada Pulau Sebesi yang tinggi. Ini kalau cuaca cerah mestinya kelihatan sekali. Kita bisa lihat laut, pantai-pantai di sekitaran Cantik, Pulau Sebesi, Pulau Sebuku dari pos 4. Tidak jauh dari pohon gerbang atau gerbang pohon, jalur relatif datar, tumbuhannya semakin lebat. Semoga pos 5 tidak terjadi, dan berharap tidak turun hujan hingga perjalanan sampai nanti sampai puncak, sampai ke bawah tidak terawat hujan.
trek masih landai, masih datar, aman ya, kiri kanan juga aman, tetap perlu hati-hati. Ini landai, ini kita menuju pos 5. Trek masih landai, masih datar. Jalannya saya habis sampai ke pos 5. Jalurnya relatif datar. Bonus ini karena jalurnya, treknya tidak menanjak, tapi relatif datar. Ini situasinya setelah pohon gerbang. Keadaan vegetasinya, treknya setelah pohon gerbang. Nah, rupanya di depan ada tanjakan, mesti hati-hati. Udah menanjak lagi. Semoga pos 5 tidak lama lagi, karena katanya dari pos 5 ke puncak juga tidak lama lagi. Ayo kita lanjutkan perjalanannya menuju pos 5. Hati-hati, jalannya menanjak dan tidak ada teman yang bareng naik sama saya hari ini. Menuju pos 5, trek menuju puncak, menuju pos 5. Ini mirip-mirip trek yang di Gunung Betung atau Tanggamus, juga Gunung Pesawaran, di mana treknya relatif lebih datar, Trek juga nampak lebar, jelas sekali. Tanda sering daerah ini, tempat ini, gunung ini sering didaki. Jadi buat teman-teman yang mau mendaki sendiri, gunung ini aman untuk didaki, tapi tetap harus waspada ya. Semuanya harus dipersiapkan, dihitung kebutuhan logistiknya, tendanya juga harus memenuhi syarat, dan juga alat-alat yang lain mesti disiapkan dengan baik. Di bawah sana adalah Danau Kawah, tempatnya adalah kawah mati, karena diyakini danau ini dulunya adalah kawah Gunung Rajabasa. Namun sekarang aktivitas vulkanologinya sudah tidak ada. Yang tertinggal hanyalah sebuah danau di mana jika musim hujan danau ini akan terisi air. Inilah keunikan Gunung Rajabasa, di mana gunung ini mempunyai danau di puncaknya. Ini belum sampai puncak, kita masih harus ke pos 5 dulu, baru nanti kita akan ke
puncak yang sebenarnya. Jadi inilah pemandangan Danau Kawah atau Kawah Mati dari Gunung Rajabasa. Nah, ini adalah pemandangan dasar danau, pemandangan dasar Kawah Mati Gunung Rajabasa yang coba saya perbesar sehingga kelihatan sekali di sanalah dasar dari danau itu. Pos 5 ini masih datar, treknya masih landai. Lumut di pohon masih pada kering karena belum banyak hujan. Sepertinya kita turun ke bawah. Ya. Sampai pos 5, dari pos 4 ke pos 5 saya tempuh kurang lebih 1 jam. Ini pemandangannya di pos 5. Pos 5 sebelum puncak. Nah, jalur yang ke puncak yang kelihatan jalurnya menanjak. Tidak lama lagi sampai pos 5 dan akan menuju puncak. Dan akhirnya saya bisa tiba dengan selamat di puncak Gunung Rajabasa, gunung dengan ketinggian 1282 mdpl. Tepat pukul 14.30 saya bisa sampai puncak. Saya juga tidak akan berlama-lama di sini. Paling nanti setengah jam cukup buat istirahat, foto-foto, dan jam 3, jam 15 saya harus segera turun ke bawah. Harapannya nanti sampai pos 1, pos tempat saya nanti ngecamp itu ya jam 6 atau jam 6 lebih-lebih dikit lah, biar tidak kemalaman di jalan. Jadi saya tidak akan lama-lama di sini. Inilah situasi puncak Gunung Rajabasa. Dari pos 5 ke puncak sebentar sekali, mungkin 5 menit 10 menit sudah sampai puncak.
Dari puncak turun sekarang sampai di pos 5. Ini kalau kita turun, kalau mau ke pos 4 ini ke kiri. Nah, di depan ini turun ke kiri. Yang belok ke kanan ini sepertinya menuju ke kawah, menuju ke danau atau kawah mati. Dan perlu diingat, jalur untuk menuju ke danau atau kawah mati lebih ekstrim jalurnya. Terus hati-hati, tidak bisa sendirian karena jalurnya menuju ke kawah jarang didaki, jarang orang pergi menuju ke danau atau kawah mati. Jadi harus hati-hati. Gunung mana ada yang gak capek, tapi kan pengen lagi, pasti pengen naik lagi. Yang penting persiapannya jangan sembrono.